Ditres Narkoba Polda Kalteng memusnahkan barang bukti narkotika sabu seberat 528,6 gram dengan dicampur cairan pembersih lantai hasil pengungkapan kasus Februari hingga Maret 2023. Berlokasi di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 5 April. Pihak Kejaksaan Negeri Palangkaraya menetapkan bahwa sebagian barang bukti yang disita sebagian dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul bahwa Ditres Narkoba Polda Kalteng telah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 528,6 gram dengan cara dicampur dengan cairan pembersih. Ini merupakan hasil dari pengungkapan kasus pada Februari hingga Maret 2023. Dan dalam pemusnahan tersebut, yang mana ini merupakan dua ataupun barang bukti yang berhasil didapat dari dua tempat, yaitu Gunung Mas dan juga Kota Palangkaraya. Selain itu, dalam proses penyidikan telah mendapatkan surat ketetapan status sitaan dari Kejaksaan Negeri setempat. Nah, pihak Kejaksaan Negeri Palangkaraya menetapkan bahwa sebagian barang bukti yang disita, sebagian dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Kemudian sebagian lagi diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sebagian lagi untuk dimusnahkan. Jadi jumlah barang bukti yang dimusnahkan ini dari 7 kasus dengan 8 orang tersangka dengan total jumlah barang bukti sebanyak 528,6 gram sabu. Dan adapun dari 7 kasus tersebut, pengungkapan dari 2 wilayah yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya yang pertama sebanyak 5 kasus dengan 6 tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 53,28 gram. Kemudian pada wilayah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2 kasus dengan 2 tersangka dan barang bukti sebanyak 474,78 gram. Pengungkapan kasus di wilayah Gunung Mas ini dilakukan oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalteng yang dipimpin oleh Dir Res Narkoba Polda Kalteng, yaitu Kombes Pol Nono Wardoyo, yang mana dilakukan di kawasan pertambangan dan perkebunan. Jadi pengungkapan di Gunung Mas ini merupakan hasil pengungkapan dari pengedar yang hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada para penambang. Dan ini memungkinkan bahwa kawasan pertambangan menjadi lokasi baru para pengedar dalam menyebarluaskan ataupun melakukan transaksi gelap narkotika jenis sabu. Dan yang saat dilakukan proses pemusnahan ini sebelumnya dilakukan pengecekan juga oleh Balai BPOM, yang mana menggunakan alat pengecekan metamfetamin, yang mana saat dilakukan pengecekan itu berubah warna menjadi warna ungu yang artinya mengandung metamfetamin ataupun sabu. Selain itu barang bukti sabu yang berhasil diungkap ataupun disita oleh pihak kepolisian ini dimasukkan dalam toples yang diisi dengan air panas dan dicampur dengan cairan pembersih lantai. Dan barang bukti dicampur lalu diaduk dan dibuang oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng. Dari jumlah barang bukti yang berhasil dimusnahkan seberat 528,6 gram sabu, maka dari pihak kepolisian ini berhasil menyelamatkan masyarakat Kalteng sebanyak 10.560 jiwa dengan asumsi 1 gram sabu dibagi menjadi 10 paket hemat dan 1 paket dapat dipakai ataupun digunakan oleh 2 orang. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ditres Narkoba Polda Kalteng. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil yang dari kami kami musnahkan, yang besar itu di Gunung Mas itu diadakan di wilayah kawasan tambang. Jadi berdasarkan tambang ini mungkin saja di satu sisi masyarakat ini kan memanfaatkan momen ini mungkin mencari untuk THR dan sebagainya. Jadi tapi malah disalahgunakan juga dengan menggunakan obat sabu ini. Tidak diberi yang tadi tidak dari wilayah itu. Ya, ini ada yang dari ada dari dua wilayah ya, tetap yang menjadi wilayah masuk ke Kalimantan Tengah, di Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini, itu dari Pontianak dan dari Banjarmasin. Ini sama. Ini dua-duanya kita ungkap. Yang dari Banjarmasin, yang dari Pontianak itu makan itu dia residivis,
satu kali sudah pernah masuk tahun 2015, tahun 2016, kemudian yang dari Banjarmasin. Jadi ya dari yang kita untuk hari ini, yang kita pemusnahan hari ini itu ada satu yang residivis. Ada terlibatan oknum? Sementara ini belum ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.